Annyeonghaseyo, ketemu sama Miley. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Love Song for Illusion. Nah, drama ini yang buat Mai pengen nonton drama ini sebenarnya adalah lead male-nya, yaitu Park Ji Hoon. Sebenarnya nih, Mai sudah nonton cukup banyak dramanya Ji Hoon, tapi kali ini mungkin karena dia jadi lead male, dan ini adalah drama kuno, scene-nya banyak, dan dia juga didandani dengan sangat cocok makeupnya menjadi seorang pangeran dan raja. Jadi Mai itu sampai jatuh cinta pada Park Ji Hoon. Heran sekali ya, Mai itu udah kenal dia dari bertahun-tahun yang lalu, di zaman dia masih di 101. Tapi untuk jatuh cinta sepertinya butuh bertahun-tahun. Tapi benar-benar kali ini it hits me hard ya. Mai suka banget sama Ji Hoon. Kayaknya sesudah ini Mai mau ikutin semua dramanya Ji Hoon. Oke, Mai mau cerita dulu tentang drama Love Song for Illusion. Nanti kita cerita tentang Ji Hoonnya ya. Drama ini juga memiliki judul Fantasy Sonata dan tayang di KBS 2 sebanyak 16 episode. Selesai tayang pada bulan Februari kemarin, which is Mai agak telat. Ya maaf ya, watching list Mai banyak banget. Oke, ini bukan tayang di hari dan jam premier ya, tapi menurut Mai ini dramanya bagus loh. Bagus kuadrat. Kenapa? Mai akan cerita tentang plotnya. Oke, di sini ceritanya di zaman ini itu negara di sana mereka sebutnya Asate gitu ya. Dan itu terdiri dari beberapa suku. Nah, pada awalnya itu bukan suku Sajo yang menjadi raja di Asate, tapi karena keserakahan haus kekuasaan dari apanya Ji Hoon pada saat itu, apanya Sajo Hyun ya. Ji Hoon di sini berperan sebagai Sajo Hyun. Nah, apanya yang bernama Sajo Seung yang diperankan oleh Kim Tae-woo itu haus kekuasaan dan akhirnya dia membunuh raja yang waktu itu berkuasa. Nah, saat itu Sajo Hyun itu masih muda, masih belia sekali ya, masih child actor yang memerankannya. Pada saat itu, dan juga si Sajo Seung itu juga membunuh teman baiknya yang seorang jenderal besar dari Asate. Dia nama keluarganya Yon ya. Oke, jadi di sini si Sajo Seung itu membunuh temannya dan ya, nama temannya ini adalah Yeon Pung Hak dan istrinya Hong Gun. Nah, Yeon Pung Hak dan Hong Gun itu punya anak yang kelak menjadi lead female dari drama ini, yaitu Yeon Wol yang diperankan oleh Hong Ye Ji. Jadi, si Sajo Hyun ini agak berbeda dia dengan anak bangsawan pada umumnya ya, karena si Sajo Seung itu menginginkan anak yang suka militer, yang bisa berperang begitu. Tapi Sajo Hyun itu malah berbeda banget. Dia adalah pria yang suka menjahit. Wow, itu sesuatu yang out of the box di zaman itu kan. Dan Sajo Seung ini kecewa banget karena anaknya itu kelihatan lemah. Dan untuk membangkitkan kejantanan, keperkasaan Sajo Hyun, diajaklah Sajo Hyun ke rumahnya Yeon Pung Hak ketika Sajo Seung itu akan membunuh atau membantai ya keluarga Yeon ini, teman baiknya. Nah, karena keluarga Yeon ini sangat setia pada raja, jadi dia harus membantai keluarga ini supaya dia bisa menjadi raja. Jadi diajaklah si Sajo Hyun ke situ, dan itu menimbulkan suatu trauma mendalam ketika Hyun itu melihat pembunuhan, darah. Jadi dia sampai besar pun masih trauma dengan suara angin, dia bilang ya, karena dia mendengar suara-suara pedang atau ya seperti itu, panah. Itu menimbulkan trauma yang mendalam karena dia masih kecil saat itu. Dan si Yeon Wol juga masih kecil pada saat itu, masih belia. Dia pun menyimpan dendam yang mendalam ketika melihat kedua orang tuanya terbunuh. Bedanya Yeon Wol sama Sajo Hyun ini benar-benar kayak 180 derajat dibilang. Yeon Wol yang harusnya wanita, anak gadis,
yang harusnya lemah lembut, ya kan, apalagi di zaman itu ya, yang menyulam atau apa. Oh, ini terbalik. Jadi Yonwol malah menyukai seni perang. Jadi sepertinya dia melihat apa dan omanya ya, seorang jenderal. Jadi dia mempelajari seni berperang, dan ketika dia melihat apa dan omanya terbunuh, dia bilang, aku akan membalaskan dendam sampai tidak ada apapun yang kau miliki. Dia bilang dengan Sajoseng. Dan tentu saja Sajoseng tidak diam saja. Dia berusaha menangkapi Yonwol. Tapi tentu saja karena cerita ini harus berjalan, tidak mungkin Yonwol terjadi sesuatu pada Yonwol gitu kan. Nah, Yonwol memang nyaris tertangkap, bahkan dia nyaris mati di dalam satu ruangan karena terbakar, dan di dalam ruangan itu ada Yonwol dan juga Sajohyon. Dan ketika si Sajoseng itu ingin mencari Yonwol, Sajohyon berbohong pada apanya dan menipu apanya untuk pergi ke kepala. Jadi dia melindungi Yonwol pada saat itu. Dan ketika terbakar ruangan itu atau rumah itu, Sajohyon itu mengira Yonwol itu mati karena Sajohyon diselamatkan. Tapi dia tidak melihat Yonwol itu ternyata juga diselamatkan oleh gurunya, sekaligus pengawalnya. Dan ya, Yonwol akhirnya selamat. Dan cerita berlanjut ke berapa tahun yang akan datang, sepertinya 20 tahun atau ya sekitar seperti itu ya. Ketika mereka sudah dewasa, jadi berperannya sudah Park Ji-hoon berperan sebagai Sajohyon dan Hong Ye-ji sudah menjadi Yonwol di sini. Nah, Sajohyon menjadi seorang pangeran. Kan apanya sudah menjadi seorang raja. Tapi tidak ada yang berubah dari Sajohyon. Dia masih seorang yang seperti itu. Dia tidak menyukai seni perang. Ayahnya menganggapnya lemah. Bahkan ayahnya itu sering menjelek-jelekan Sajohyon. Dia bilang, kenapa Sajohyon ini tidak seperti Sajoyung yang diperankan oleh Hwang Hee. Jadi Sajoyung ini adalah anak tiri. Bukan anak tiri, gimana bilangnya ya? Ya, anak tiri sih ya. Bukan dari istri yang sah, karena istri yang sah kan punyanya Sajohyon gitu. Nah, dari selirnya dia dapat Sajoyung gitu. Nah, Sajoyung ini beda banget dengan si Sajohyon. Jadi Yung itu terlihat bijak, dia peduli pada politik, dia juga bagus dalam seni perang gitu. Beda banget lah dengan Sajohyon. Jadi Sajoseng ini si raja terus-terusan bilang pada Sajohyon, kapan kamu berubah? Nah, sedangkan Sajohyon sendiri, dia seringnya menyelinap keluar istana. Itu pertemuan pertama dia dengan Yonwol setelah sekian lama adalah di dalam suatu tempat jualan baju, butik pada zaman itu. Butik bisa dibilang toko pakaian ya. Sajohyon di situ bekerja sebagai penjahit. Dan baju-bajunya itu terkenal banget. Salah satu konsumennya itu si Yonwol. Jadi nggak sengaja Yonwol ketemu dengan Sajohyon karena dia tadinya tuh sebenarnya pengen ngintip aja seperti apa sih penjahit itu. Nah, ketika dia manjat ke genteng, oh jangan kaget kamu, karena Yonwol ternyata di waktu dia menjadi dewasa ini, dia belajar seni bela diri yang semakin mendalam. Jadi dia terlatih sebagai seorang pembunuh, assassin. Wih. Nah, jadi ketika dia manjat ke genteng tuh, dia mau ngintip Sajohyon di dalam itu, dan dia kaget ketika akhirnya atapnya roboh dan dia jatuh di dekat Sajohyon. Dan dia kaget ya melihat seorang penjahit yang ternyata pria yang lemah lembut, dan auranya itu wow, namanya aura pangeran ya, meskipun Yonwol nggak tahu pada saat itu. Nah, seperti itu pada awalnya pertemuan kembali Yonwol dan Sajohyon. Dan Yonwol dan Sajohyon tentunya mereka tidak mengenal satu sama lain ya, kalau mereka ternyata punya masa lalu yang kelam seperti itu. Tapi guys, yang membuat drama ini menarik, ternyata Sajohyon itu bukan orang biasa. Apa yang dimaksud? Jadi Sajohyon itu seorang yang bipolar. Dia memiliki dua kepribadian yang hidup di dalam dirinya, dan kepribadiannya itu berubah ketika dia tidur.
Dia seperti ada dua orang. Kau bisa bayangin di dalam tubuhmu itu ada dua orang. Ketika kamu tidur, nah Mai nih ya, ini Mai yang mungkin suka banget cerita-cerita yang kayak gini. Tapi ketika Mai tidur, paginya Mai berubah menjadi seorang yang diem, dingin atau gimana. Nah seperti itulah Sa Jo Hyun yang menyukai jahit-menjahit dan tidak suka ilmu bela diri. Dan kepribadian dia yang kedua, which is dia sering sebut sebenarnya kepribadian dia ini ketika dia di masa kecil setelah dia trauma melihat tindakan Sa Jo Seung terhadap keluarga Yeon, dia kemasukan roh jahat. Jadi roh jahat ini kepribadian kedua dia yang disebut Aki. Ada yang menarik sebenarnya ya, kalau Mai melihat Sa Jo Hyun dan Aki, sebenarnya Park Ji Hoon yang sesungguhnya itu lebih mirip kepribadiannya dengan Aki. Tapi dia bisa menguasai dua kepribadian ini dengan sangat luar biasa. Itu yang Mai angkat jempol banget sama Park Ji Hoon. Oke, cerita lagi Mai tentang si Aki ini. Si Aki kan menguasai tubuh Sa Jo Hyun ketika mereka tidur dan berganti begitu ya. Bahkan mereka itu mati-matian tidak mau tidur supaya tidak berganti orang yang menguasai tubuh itu. Nah si Aki itu berbeda banget dengan Sa Jo Hyun. Aki menyukai ilmu bela diri dan dia lebih ceria karena Sa Jo Hyun itu pendiam banget dan suhu tubuhnya dingin. Sa Jo Hyun, sedangkan Aki itu hangat dan dia ceria, dia bagus di ilmu bela diri, tapi dia tidak bijak. Yang bijak itu Sa Jo Hyun ya. Yang ini lebih seperti anak-anak karena ceria. Dan Aki itu ketemu dengan Yeon Wol di suatu pertandingan duel. Kan kalau di zaman dulu ada yang seperti itu ya, duel. Nah ketemulah dia dengan Yeon Wol dan Aki jatuh cinta dengan Yeon Wol. Sedangkan Yeon Wol sendiri punya tujuan untuk membunuh Sa Jo Seung. Jadi hanya itu satu tujuan hidup dia gitu ya. Dia pun bergabung dengan sekelompok pembunuh ya, tempatnya Yeon Wol ini berkumpul dan juga belajar ilmu bela diri yang sebenarnya disponsori oleh Sa Jo Young. Sa Jo Young ternyata ingin melawan ayahnya sendiri. Ini bagaimana nih ceritanya ya? Oke, jadi Yeon Wol itu menyelinap masuk sampai ke dalam istana dan akhirnya dia hampir bermalam dengan raja dengan segala macam cara dan triknya. Tapi bukan bertemu dengan raja ketika Yeon Wol itu akhirnya dipilih oleh raja. Kiranya Yeon Wol gak ketemu dengan raja kan, dia sudah siap akan membunuh. Malahan yang menemuinya adalah Aki yang ada di tubuh Sa Jo Hyun. Dan Aki menggunakan segala macam cara karena dia ini licik ya. Jadi dia membuat Yeon Wol itu kehilangan ingatan. Dan ketika Yeon Wol bangun, itu dikatakan Yeon Wol itu adalah selir dari Sa Jo Hyun. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi Yeon Wol itu ingin tahu siapa diri dia dan kenapa dia ada di istana segala macam. Itu masih di awal cerita guys. Lihat, main cerita ini sudah hampir 15 menit ya. Masih banyak hal yang sebenarnya membuat drama ini menarik banget. Tapi Mai nggak bisa cerita. Kalau Mai ceritain semuanya kayaknya 2 jam ya. Tapi ini inti dari cerita ini adalah Sa Jo Hyun yang sebenarnya ingin menjadi penguasa atas dirinya sendiri sebenarnya ya. Tapi itu tidak mudah karena dia terus-menerus dianggap lemah. Sedangkan Aki adalah kelihatan sebagai sosok yang lebih kuat dari si pemilik tubuh ini yang sebenarnya. Dan Sa Jo Hyun itu ingin membuktikan pada Sa Jo Seung kalau dia bisa menjadi penerus Sa Jo Seung sebenarnya, bisa menjadi raja yang berikutnya. Tapi bagaimana cara dia membuktikan? Sedangkan guys, akhirnya Sa Jo Seung itu mati, dia terbunuh. Tapi ini hint ya, ini clue. Sebenarnya yang bunuh dia bukan Yeon Wol. Meskipun Yeon Wol dituduh melakukan itu. Sa Jo Hyun pun tidak percaya kalau Yeon Wol melakukan. Sa Jo Hyun pun percaya kalau Yeon Wol yang membunuh ayahnya dan dia sempat kecewa. Sedangkan Aki adalah sosok yang percaya bahwa Yeon Wol
tidak membunuh Sajoseng. Jadi Sajohyun pun harus menjadi raja di usia dia emang masih cenderung masih muda, begitu ya. Tapi apakah orang percaya pada Sajohyun ketika ada desas-desus rumor yang mengatakan bahwa Sajohyun itu adalah raja yang setengah gila, orang bilangnya begitu. Jadi Sajohyun sangat tertekan dan dia gugup setiap kali meeting gitu. Dan padahal Sajohyun sangat bijak ya, dia kalau menyelidiki suatu hal itu dia menggunakan segala macam cara gitu ya. Tapi anggapan-anggapan dari orang itu sangat mempengaruhi dia, jadi dia tidak percaya diri di sini. Sedangkan masalah dia selain dia harus berbagi badaya dengan Aki, masih ada hal yang lainnya seperti ini. Si Yeonwol yang tadinya kan ingin membunuh raja, tapi akhirnya tujuan dia berubah. Yeonwol pun jatuh cinta. Tapi Yeonwol jatuh cintanya sama Sajohyun apa Aki ya? Karena sebenarnya yang jatuh cinta dengan Yeonwol pertama kali adalah Aki, bukan Sajohyun. Sajohyun lama-lama jadi suka atau enggak ya dengan Yeonwol? Yeonwol sukanya dengan siapa? Sajohyun atau Aki? Padahal yang hangat adalah Aki, ya kan? Dan yang percaya pada Yeonwol itu lebih sering Aki. Jadi apa yang akan Yeonwol lakukan? Dia ingin membalaskan dendam orang tuanya. Apakah dia berhasil? Toh dia berarti harus membunuh Sajohyun karena Sajohyun adalah anak dari musuh. Begitu kan? Jadi apa yang akan dilakukan Yeonwol? Sedangkan dia terombang-ambing perasaannya, perasaan seorang wanita. Dan di sini masih banyak masalah lainnya seperti Sajoyung yang tadi Mai bilang kan, dia mensponsori grup pembunuh ini. Dan akhirnya ketika ini masih di awal cerita ya, kelihatan nih Sajoyung tuh makin lama makin jahat. Kayak gini ya, orang jahat itu ada levelnya, tapi Sajoyung ini kok semakin episode ke belakang kok jahatnya itu makin menjadi-jadi. Dan Mai itu gemes banget karena Sajohyun tidak menghukum Sajoyung. Kalau Sajoyung sudah dibunuh dari awal, tapi ceritanya jadi nggak seru kayaknya ya. Memang harus seperti itu. Dia sampai episode 16 guys. Amazing banget orang ini ya. Luar biasa antagonisnya. Dan dia menimbulkan banyak sekali masalah sampai pada suatu hari ini. Clue yang berikutnya, Sajohyun itu kehilangan ingatan. Ketika Sajohyun kehilangan ingatan, Aki juga mengalami satu masalah besar ya, pernah mengalami satu masalah besar juga. Dia ditusuk dengan pedang yang penuh sihir itu oleh satu penyihir. Nggak ada di mana nama penyihirnya, Chongta, penyihirnya Chongta ya. Dan saat itu Aki sekarat. Jadi ada dua turning point yang Mai bisa bilang ya. Ketika Sajohyun itu kehilangan ingatan, dan turning pointnya si Aki itu ketika dia ditusuk. Jadi apa ya, bisa berakibat apa Aki? Dan apakah Aki dan Sajohyun itu akhirnya bekerja sama karena mereka harus menyelamatkan Asake dari Sajoyung? Kan kelihatan banget siapa yang jahat, Sajoyung gitu kan. Dan juga di sini ada Jiwoo yang berperan sebagai Gemhwa. Dia adalah ratu ya, istri dari Sajohyun gitu. Dan ketika Sajohyun menjadi raja kan dia menjadi ratu gitu. Dan Gemhwa ini adalah seorang yang sebenarnya dia mencintai Sajohyun, tapi cintanya itu terlihat sebagai ambisi. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk mengukuhkan posisi dia. Bahkan ketika dia harus hamil, itu wow, kalian tidak akan terpikirkan bagaimana caranya supaya dia hamil. Ya, dia melakukan sesuatu, dan dia juga menjadi otak ketika dia ingin mengusir Yeonwol dari istana. Duh, licik juga sih. Tapi di satu sisi gimana ya? Di satu sisi dia juga membantu Sajohyun sebenarnya. Tapi di sisi lain mereka sebenarnya, dia dan apanya yang Prime Minister gitu ya, sebenarnya hanya ingin menyelamatkan posisi mereka di kerajaan. Ribet banget ya ceritanya.
Iya, semua ini bisa kamu nonton di drama Love Song for Illusion yang plotnya luar biasa banget. Menurut Mai ini keren dramanya. Sayang sekali ratingnya tidak begitu tinggi. Mai nggak tahu kenapa. Mungkin saingannya pada saat itu ya, bisa jadi. Tapi dramanya sendiri Mai acungi jempol. Dan moral value yang bisa Mai petik ya di episode terakhir ya. Ini Sajo Hyun itu sebenarnya dia bilang, ini yang dari apa yang Mai dapat. Dia itu sebenarnya berperang melawan dirinya sendiri. Dia berperang melawan ketakutannya sendiri. Apakah Sajo Hyun akan menang akhirnya? Nonton drama Love Song for Illusion. Dan gimana ya bisa jadi nih Sajo Hyun dengan Yeonwol? Wow, lika-likunya naik turunnya luar biasa. Naik turunnya hubungan Sajo Hyun dan Aki juga. Bener-bener deh ya, bener-bener. Oke, ini ratingnya di Asian Wiki itu sempat di 4% pada pembukaan, tapi dia turun ke 2%, 1%, 2%, dan akhirnya di final episode itu di 2%. Aduh. Apakah K-Nets picky lagi? Padahal menurut Maya namanya bagus. Kamu buktiin sendiri deh ya. Kita nonton, Maya mau baca nih komen yang ada di Asian Wiki. User Asian Wiki. Wow, I really amazed with Park Ji-hoon acting. I already forgot about his character in Weak Hero Class 1. Katanya ada Weak Hero Class 2 katanya. Park Ji-hoon acting was incredible, award worthy. Bener banget. I was really hooked by his acting, but I couldn't get far into the drama because there was no alchemy with the actress. Enggak, kalau menurut Mai bagus sih chemistry-nya. Tapi, acting Ji-hoon dipuji. How come this drama has low ratings and received no awards nomination? I watched this for Hong Ye-ji and I think Park Ji-hoon deserve an award. 3 orang memuji Park Ji-hoon. Not everyone will see this series as a good one. Bravo to Park Ji-hoon, join his acting are superb and emotions are there. For him to play 2 roles at the same time really good. Tuh, keren banget guys, beda banget Sajo Hyun dengan Aki itu. Aduh, Mai sampai gemes ya. This deserve more recognition. This drama is too good to be underrated. I agree with you. Not your type of historical romance drama. Tuh kan, wah plotnya bagus, katanya actingnya bagus. Ji-hoon memerankan 2 karakter bagus banget. Wah, matanya, cukup dari matanya kamu tuh bisa lihat Ji-hoon itu beda banget guys. Ya ampun, Mai itu sedih banget loh drama ini jadinya underrated. Gak pantas ya. Oke, Mai lihat di tempat lain ya. Rating drama Love Song for Illusion di IMDb 7 dari 10. Audience rating summary-nya 4,6 loh dari 5. Mai tidak sendiri. Must watch K-drama. Drama Seguk Line populer. Kenapa? Katanya pemeran utama dengan daya tarik tidak tinggi. What did you say, Bapak Ji-hoon? Gak apa-apa. Dia, ya IMDb sudah tadi ya. Kalian hanya pemilih, tidak ada lagi sih rating di tempat lain. Sedangkan drama ini di Asian Wiki mendapat rating sebesar 86. Oke, Mai sendiri akan kasih drama ini rating sebesar, kalau Mai kasih tinggi banget, pasti kalian bilang karena Mai jatuh cinta dengan Ji-hoon. Selain itu, Mai akan berusaha objektif dengan segala plot dan segala macamnya yang ada di drama ini. Dan Mai akan beri drama ini rating sebesar 89. Jadi drama ini tetap wajib ada di watching list kamu. Love Song for Illusion. Kayaknya Mai seru banget tadi ceritain tentang Love Song for Illusion. Oke, Mai mau cerita tentang pemeran utamanya. Tentu di sini Park Ji-hoon kelahiran tahun 99. Kan Mai itu udah bilang dede gemes.
Oke, aktingnya sudah terbukti sih dengan para user di Asian Wiki. Former member of boy band 101. Dia sudah merangka beberapa drama series dan sudah mendapatkan award. Jadi pertama kalinya main nonton acting dia itu di drama Flower Crew Joseon Marriage Agency. Kamai bilang dia sudah pernah berperan di drama Seguk. Di sini dia salah satu pemeran utama, tapi entah kenapa, ya balik lagi karena dia lead male kali ini, sepertinya kayak gitu ya. Oke, ini dramanya Kim Min Jae waktu itu. Ada Byun Woo Suk juga di sini nih di drama ini. Oke, itu di tahun 2019 dan setelah itu main nonton dia di drama At a Distance, Spring is Green. Nah, ini drama modern di tahun 2021 sebagai Yo Jun. Ini dramanya si Bae In Hyuk dan dia lead male di sini. Tapi Mai kurang suka sih dia blonde kayaknya. Sudah intinya Mai itu benar-benar suka dia sebagai Seo Hyun. Sudah. Ini jatuh cinta sama Park Ji Hoon atau Seo Hyun sebenarnya. Sebenarnya dua-duanya. Dan akhirnya ketemu dia di Love Song for Illusion di tahun 2024 sebagai Seo Hyun dan Aki. Dan drama series dia yang berikutnya itu Weak Hero Class 2. Jadi sebelumnya ada Weak Hero Class 1, ini Weak Hero Class 2 dan akhirnya diangkat di Netflix ya. Sebelumnya di Wavy, sekarang di Netflix. Oke, mungkin Mai akan nonton, tapi kayaknya Mai harus nonton Class 1 dulu. Oke, Mai akan kosongkan spesial buat Jihoon. Nanti Mai akan kejar. Oke. Majestic boy in the world deserve an award. Give him more drama. Iya, give him more drama. Apakah Mai harus menulis buat Jihoon? He deserve an award for Love Song for Illusion. Acting to personality. He really give it a shot. Iya. Username ini bilang ini Jihoon akan menjadi great actor. Oh, mengikuti dia dari 101 High. Sama dong. Oke, more drama. Iya, semoga Jihoon akan dibanjiri banyak drama. Jihoon. Ganteng banget gak sih? Dia cute ya, manis. Aura adiknya itu. Adik atau adik? Hong Ye-ji, kelahiran tahun 2002 dan dia ini adalah new actress bisa dibilang, tapi langsung mendapatkan peran utama. Tapi menurut Mai, actingnya itu udah cukup oke untuk Love Song for Illusion. Ini adalah drama pertama dia berperan sebagai Yeonwol. Kamu cek sendiri, kalau menurut Mai suka sama actingnya. Coba kita lihat. Nailing 2 big roles in historical drama. Nah, Mai akan ketemu dia lagi nanti di Missing Crown Prince. Tapi nanti. Nah, I'm amazed with her acting in Missing Crown Prince. A newcomer, but her acting was so lit. Ye-ji is so beautiful and cute at the same time. Beautiful woman and great actress. She has such a refreshing visual. Oke, jadi ini banyak juga user di Asian Wiki yang bilang kalau Ye-ji ini bagus aktingnya. Oke, mudah-mudahan nanti, Mai akan ketemu dia lagi kan di Missing Crown Prince. Dan nextnya mungkin bisa lihat lagi dia di drama-drama yang lainnya. Oke, next. Hwang Hee yang berperan sebagai Sa Jo Young. Dan tahun 88. Mai itu benar-benar tidak asing melihat dia dan Mai tahu Mai sudah ketemu dia beberapa kali. Yang pertama adalah di Art Doll Chronicles di tahun 2019 sebagai Mu Guang. Dan habis itu ketemu dia di Tale of the Nine Tailed di tahun 2020 sebagai Go Shin Ju. Tapi semua peran-peran dia ini protagonis. Dan ketemu
ketemu dia lagi di Tale of the Nine Tails 1938 di tahun 2023. Masih sebagai Gu Sin-ju dan aktingnya sudah keren. Dan Mai kaget ketika ketemu dia di Love Song for Illusion di tahun 2024 sebagai Sa Jo Young. Dia menjadi antagonis dan antagonisnya itu dapat banget sampai Mai itu sebel banget sama dia. Ada ya kayak ular, lebih licik lagi dari ular. I'm so in love with his acting and character in At the Chronicles. Oh, ada yang bilang mungkin dia cocok menjadi main lead. Very good acting as Sa Jo Young. He looks a lot like Lee Jun Ki. Enggak. Tale of the Nine Tails. Oke, berarti sama kayak Mai ini udah lama banget ketemu dia. Iya, mudah-mudahan nextnya bisa lihat acting dia lagi. Mai penasaran dia bakal jadi protagonis atau antagonis di next drama, atau dia jadi main lead. Oke, kita nantikan lagi nih perannya Hwang Hee. Ji Woo yang berperan sebagai Ratu Gemhwa, cantik, kelahiran tahun 97. Apakah kalian pernah nonton dia? Oh, ini pertama kali yang main nonton dia di drama Love Song for Illusion di tahun 2024 sebagai Gemhwa. Love her, one of my favorite actress. I think she disappeared from first. Loving her character. Oke, actingnya bagus sih. Cemburunya tuh kelihatan banget dan dia juga licik. Dia menyalahartikan perasaan dia itu sebagai cinta, padahal itu hanya ambisi. Oke, sampai di sini Mai bahas drama Love Song for Illusion. Dramanya bagus guys. Mai mau bilang kamu rugi kalau nggak nonton drama Love Song for Illusion. Jadi masukin ke watching list kamu. Setelah ini di watching list Mai ada drama My Happy Ending. Ceritanya nih, malam ini Mai akan lanjut nonton episode 9 dan 10. Jadi Mai akan selesai nonton drama ini di hari Rabu. Kamu bisa expect Mai akan kasih drama reviewnya di hari Minggu depan. Dan setelah itu ada drama Marry My Husband, DNA Lover, The Midnight Romance, Lovely Runner, dan masih ada 2 lagi yang bersembunyi di bookmark Mai. Tetap semangatin Mai untuk kasih kamu drama review dengan cara kamu tinggalin jempol kamu dong setiap kamu sudah nontonin drama review Mai. Karena viewsnya tinggi tapi jempolnya sedikit, subscriber juga masih sedikit. So please tinggalin jempol kamu. Kamu juga bisa subscribe ke channelnya Mai supaya kamu tidak ketinggalan konten apa yang akan Mai tampilkan di channelnya Mai. Mai sangat aktif untuk menampilkan drama review dan beberapa konten unboxing K-pop. Ada juga konten TMI. Kamu bisa tanya-tanya tentang K-pop atau tentang K-drama. Karena Mai berani bilang kalau Mai adalah senior, ya bisa dibilang senior. Mai benar-benar aktif nonton K-drama itu sejak tahun 2005. Dan di dunia K-pop sebenarnya sudah start dari tahun yang sama, 2005. Tapi kalau mau dibilang sangat aktifnya itu tahun 2008. Jadi boleh dibilang Mai itu first gen untuk penggemar K-pop dan K-drama di Indonesia di tahun-tahun itu. Jadi kamu bisa tanya-tanya sama Mai, tinggalin aja komen, nanti Mai bisa jawab, Mai bisa reply. Kamu bisa kontak Mai juga di sosial media Mai, di Instagram dan X. Mai aktif banget itu di akun Mai ini, karena susah disebut. Di sini saja lihat akunnya. Dan kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi drama macam apa yang mereka perlu tonton. Sekali lagi, drama Love Song for Illusion kamu nggak boleh skip, sedih nanti, nyesal kamu. Kamu nggak lihat yang Mai itu semangat banget kan ceritanya. Oke, ini juga Mai suka banget ya. Kim Jae Hwan itu nyanyi buat rekan dia sesama di 101 dulu. Ya, Jae Hwan nyanyi di sini dengan judul lagu Be My Wind. Kenapa Jihun nggak nyanyi ya? Mudah-mudahan nextnya ketika dia jadi main lead dia akan nyanyi ya. Oke, sampai di sini sekali lagi drama review Mai, and see you at the next K drama review by Miley. Annyeong.